Guten Morgen, oder Nachmittag, oder Abend, oder Nacht, teman-teman. Dalam video kali ini, saya, Ramos, dan Jeremy akan membawakan beberapa idiom bahasa Jerman yang mirip dengan idiom bahasa Indonesia, beserta dengan penjelasannya atau artinya. Let's check it out. Yang kita ketahui bahwa idiom atau peribahasa adalah bagian penting dari bahasa yang mengandung makna khusus dan seringkali tidak dapat diterjemahkan secara harfiah. Mari kita bandingkan beberapa idiom dan peribahasa dalam bahasa Jerman dan bahasa Indonesia yang memiliki kesamaan makna. Nomor 1, Sneeuwbal Effect memiliki arti bola salju efek, versus idiom bahasa Indonesianya yaitu efek bola salju. Memiliki makna, kedua idiom ini menggambarkan situasi di mana sesuatu berkembang dengan cepat secara eksponensial. Misalnya, ketika investasi awal menghasilkan keuntungan yang semakin besar seiring waktu. Yang kedua, Unter den Teppich kehren memiliki arti Indonesianya menyimpan di bawah bantal. Dengan idiom bahasa Indonesianya yaitu menyapu di bawah karpet. Kedua idiom ini mengacu pada tindakan menyembunyikan masalah atau konflik agar tidak terlihat oleh orang lain. Yang ketiga, Luftschloss. Arti Indonesianya adalah air di mulut, versus idiom bahasa Indonesianya itu istana di udara. Kedua idiom ini merujuk pada rencana atau impian yang tidak realistis atau tidak mungkin terjadi. Yang keempat, Das Pferd beim Schwanz aufzäumen. Arti Indonesianya adalah mengambil kuda dari sungai, versus idiom bahasa Indonesianya yaitu memulai dari belakang. Kedua idiom ini menggambarkan tindakan yang tidak efisien atau tidak logis. Yang kelima, kein Zahn ist so scharf wie der Eigen. Arti Indonesianya adalah tidak ada gading yang tak retak, versus idiom bahasa Indonesia tidak ada manusia yang sempurna. Kedua idiom ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kelemahan atau cacat. Yang keenam, die Hände in Unschuld waschen. Bahasa Indonesianya itu mencuci tangan, versus idiom bahasa Indonesia mencuci tangan. Kedua idiom ini mengacu pada tindakan melepaskan diri dari tanggung jawab dan bersikap tidak bersalah terhadap suatu peristiwa. Yang ketujuh, Schwarze Schaf atau kucing hitam, versus idiom bahasa Indonesianya domba hitam. Kedua idiom ini merujuk pada seseorang dalam kelompok atau keluarga yang dianggap berbeda atau berkelakuan buruk dibandingkan dengan yang lain. Lalu, Das Handtuch werfen, yaitu melempar handuk, versus dengan idiom bahasa Indonesia melempar handuk. Kedua idiom ini menunjukkan tindakan menyerah atau menyerah dalam menghadapi kesulitan atau tantangan. Yang kesembilan, die Tür weit öffnen, yaitu membuka pintu lebar-lebar, versus idiom bahasa Indonesia yaitu membuka pintu lebar-lebar. Kedua idiom ini merujuk pada memberikan kesempatan atau peluang besar bagi seseorang atau sesuatu. Lalu yang ke-10, die Weiße Fahne hissen. Arti Indonesianya adalah mengangkat bendera putih, versus idiom Indonesianya mengangkat bendera putih. Kedua idiom ini menunjukkan tindakan menyerah atau menunjukkan seseorang tidak akan melanjutkan perlawanan atau perjuangan.
Ya, kita lanjut aja ke idiom selanjutnya, yaitu air mengalir ke hilir. Das Wasser fließt bergab. Kedua idiom ini menggambarkan situasi di mana segala sesuatu berjalan secara alami atau tanpa hambatan. Menjaga lidah di belakang gigi. Die Zunge im Zaum halten. Kedua idiom ini mengingatkan seorang untuk berhati-hati dalam berbicara atau menahan diri untuk tidak berkomentar secara kasar atau menyakitkan. Membuat gunung dari semut. Aus einer Muck ein Elefanten machen. Kedua idiom tersebut mengacu kepada kebiasaan seorang untuk memperbesar-besarkan masalah yang sebenarnya kecil atau tidak penting. Menyiram air ke punggung bebek. Wasser auf die Ente schütten. Kedua idiom ini menggambarkan tindakan yang tidak berdampak atau tidak berhasil, seperti memberi nasihat atau kritik kepada orang yang tidak menerima atau peduli. Meraba dalam gelap. Im Dunkeln tappen. Kedua idiom tersebut menunjukkan tindakan atau keputusan yang diambil tanpa memiliki informasi yang cukup dan atau berdasar spekulasi. Lanjut, hujan emas di negeri orang. Regen in die Traufe kommen. Makna idiom ini mengacu pada situasi di mana seorang menghadapi masalah atau kesulitan setelah meninggalkan keadaan yang relatif baik. Mengajar anjing tua trik baru. Einem alten Hund new tricks beibringen. Kedua idiom tersebut menggambarkan upaya untuk mengajar sesuatu kepada seorang yang sudah terlalu terbiasa atau sulit berubah. Mata seperti ekor rusa. Augen wie ein Luch haben. Kedua idiom ini menggambarkan individu yang memiliki penglihatan tajam atau baik. Berjanji memberikan langit yang biru. Das Blau vom Himmel versprechen. Kedua idiom ini menyampaikan pesan bahwa berjanji memberi sesuatu yang tidak realistis. Auf Wolke 7 schweben, yang artinya melayang di awan 7. Yang di dalam bahasa Indonesia, pepatahnya adalah melayang di awan 7. Makna dari peribahasa ini adalah kedua idiom ini menggambarkan situasi ketika merasa sangat bahagia atau euforik. Nomor 21. Das Kind mit dem Bade ausschütten, yang artinya menuangkan air mandi beserta bayinya. Versus dalam bahasa Indonesia, peribahasa bahasa Indonesia adalah menyiram air mandi beserta bayi. Makna dari peribahasa ini adalah kedua idiom ini memiliki arti melakukan tindakan yang terlalu drastis atau berlebihan. Nomor 22. Da beb die Maus kennen Faden ab, yang artinya di situ tikus tidak menggigit benang. Versus yang peribahasa Indonesia adalah di situ tikus tidak menggigit benang. Maknanya adalah kedua idiom ini memiliki pesan yaitu menyampaikan fakta secara jujur. Nomor 23. Einen Korb geben, yang artinya memberikan keranjang. Versus dalam peribahasa Indonesia adalah memberikan keranjang. Maknanya adalah kedua idiom ini memiliki arti yaitu menolak tawaran cinta atau ajakan kencan. Nomor 24. Ins Verdammten treten, yang artinya adalah masuk ke dalam mangkuk lemak. Versus dalam peribahasa Indonesia adalah masuk ke dalam mangkuk lemak. Maknanya adalah kedua idiom ini merujuk pada situasi ketika mengatakan atau melakukan sesuatu yang memalukan. Nomor 25. Fallen for the Sauwerfen, yang artinya melemparkan mutiara ke hadapan babi. Versus peribahasa dalam Indonesia adalah melemparkan mutiara ke hadapan babi. Maknanya adalah memberikan sesuatu berharga kepada seseorang yang tidak menghargainya. Nomor 26. Einmal dan haben Brei herumreden, yang artinya berbicara mengelilingi bubur panas. Versus idiom dalam bahasa Indonesia, idiom yang bahasa Indonesia adalah berbicara mengelilingi bubur panas. Maknanya adalah kedua idiom ini memiliki arti berbicara secara tidak langsung tentang suatu masalah. Nomor 27. Die Suppe auslaufen müssen, yang artinya harus menyendok sup. Versus idiom Indonesianya adalah harus menyendok sup. Makna dari idiom ini adalah mengingatkan untuk menanggung konsekuensi dari tindakan sendiri. Nomor 28. Der Apfel fällt nicht weit von Stamm, yang artinya
buah apel jatuh tak jauh dari pangkalnya. Versus idiom Indonesianya adalah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Maknanya adalah ini mengingatkan bahwa seorang anak memiliki watak yang tak jauh berbeda dari orang tuanya. Mungkin karena pola pengajaran dan sifat yang ditanamkan orang tua kepada mereka. Nomor 29. Ausschaden wird man klug, yang artinya kegagalan membuat pintar. Versus idiom Indonesia adalah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Maknanya adalah mengingatkan kita agar memiliki mindset yang harus ditanamkan adalah jangan takut dengan kegagalan. Karena di balik kegagalan ada kesuksesan yang menanti. Nomor yang terakhir 30 adalah Topi Morgenstund Mas Imun, yang artinya pagi hari ada emas di mulutnya. Versus idiom Indonesia adalah bangun siang, rejeki dipatok ayam. Maknanya adalah ini menyindir atau mengingatkan seseorang yang terlalu sering tidur atau malas untuk bangun pagi memiliki konsekuensi, yaitu rezeki yang akan pudar pada hari itu.